Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Sehat selalu ya. Pada kali ini Bapak Ibu guru, saya fokus kepada lembaga pendidikan swasta yang saya ingin bicarakan tentang sarana dan prasarana berkenaan dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah gitu ya. Ini mengaca kepada sekolah swasta yang ada di daerah saya di Kabupaten Bondowoso, Bapak Ibu guru. Memang kondisinya tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi saya berharap dengan kabar bahwa yang namanya nanti di tahun 2025 itu guru P3K yang sekarang masih berstatus honorer akan tetap ditempatkan di sekolah asal. Itu sesuatu yang bagus bagi saya, tapi akan lebih bagus usul saya kepada Bapak Menteri Pendidikan Profesor Dr. Abdul Mukti, bukan hanya dari sisi gurunya yang diapresiasi untuk tetap mengajar di sana, tetapi fasilitas juga gitu ya. Mohon Bapak Menteri, sekolah-sekolah swasta fasilitasnya juga diperhatikan gitu ya. Kalau di daerah Bondowoso itu ya fasilitasnya masih minim gitu. Nggak tahu kalau di tempat lain Bapak Ibu guru ya mungkin lebih baik dari lembaga-lembaga pendidikan swasta gitu. Kalau di tempat lain, kalau di Bondowoso tidak lebih baik dari negeri gitu. Gedungnya gitu ya, labnya, kemudian lab TIK-nya, perpustakaannya gitu. Jadi bukan hanya gurunya, saya berharap karena anggaran di tahun 2025 itu anggaran untuk pendidikan itu besar, saya berharap anggarannya juga untuk fasilitasi untuk sarana prasarana sekolah. Karena dari 4 program yang saya dengar, program prioritas Menteri Pendidikan Nasional itu salah satunya adalah anggaran untuk renovasi atau rehabilitasi lembaga pendidikan. Saya berharap lembaga pendidikan swasta juga mendapatkan anggaran itu gitu. Jadi jangan hanya ke negeri saja. Yang negeri silakan direnovasi dan direhabilitasi juga, tapi yang sudah memprihatinkan gitu. Tapi kalau yang swasta ini sudah bertahun-tahun Bapak Ibu guru gitu, agar lebih diperhatikan lah gitu. Karena saya juga lama mengelola lembaga pendidikan swasta dan kita kesulitan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Semuanya itu untuk lembaga pendidikan kita sebenarnya untuk proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran itu bukan hanya orangnya, bukan hanya materinya, bukan strateginya, hanya strategi, tapi juga sarana dan prasarana harus juga mumpuni atau dalam kategori ya baik gitu ya, bagus. Oleh karena itu Bapak Ibu guru yang saat ini mengelola lembaga pendidikan swasta, mari kita sama-sama gitu ya. Sama-sama mengusulkan pemerintah, sama-sama kita suarakan gitu bahwa lembaga panjenengan itu yang berstatus lembaga pendidikan swasta itu telah berkontribusi kepada bangsa dan negara ini untuk menjelaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Dan tidak sedikit gitu, di Bondowoso itu ribuan anak-anak yang sekolah di swasta Bapak Ibu guru. Tapi perhatiannya pemerintah di masa lalu, bukan kami ini ingin membandingkan, tidak, cuma harapan kami ke depannya dengan pergantian Menteri Pendidikan ini, perhatian terhadap lembaga pendidikan swasta itu lebih baik lagi gitu. Meskipun tidak 100%, minimalnya 50% gitu ya. Itu kan sudah luar biasa Bapak Ibu guru. Jadi saya berharap ini bisa didengar oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Profesor Abdul Mukti, agar kita semuanya mendapatkan pendidikan yang bermutu, merata untuk semua. Seperti yang dikonsepkan oleh beliau. Pendidikan bermutu, merata untuk semua. Ya, tak terkecuali ya lembaga pendidikan swasta. Mungkin hanya itu Bapak Ibu guru yang perlu dapat saya sampaikan tentang lembaga pendidikan swasta tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada lembaga dan para pengelola lembaga pendidikan swasta. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan, kekurangan dari tutur kata saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.